Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Nia Putri Ramadhani dengan NIM 0536989928 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Jember. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental. Di tengah derasnya arus digitalisasi, media sosial memang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan akademik maupun sosial kita. Ia memudahkan komunikasi, memperluas jaringan, bahkan membuat peluang belajar tanpa batas. Namun, di balik segala kemudahannya, media sosial juga menyimpan sisi gelap yang sering kita abaikan, seperti tekanan sosial, kecemasan, dan kelelahan mental yang dapat menggerogoti kesejahteraan psikologis kita. Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah kehidupan manusia dalam 2 dekade terakhir. Media sosial kini menjadi ruang baru, di mana mahasiswa tidak hanya berinteraksi, tapi juga membangun identitas diri, mencari validasi sosial, dan menyalurkan ekspresi kreatif mereka. Instagram, TikTok, hingga X telah menjadi bagian dari keseharian mahasiswa, bahkan seringkali menjadi sumber utama informasi dan hiburan. Namun, di balik layar yang penuh warna dan unggahan yang tampak bahagia, ada realitas psikologis yang sering kali tersembunyi, seperti tekanan batin, kecemasan, dan gangguan mental akibat penggunaan media sosial yang berlebihan. Media sosial dapat menyebabkan berbagai gangguan psikologis pada mahasiswa apabila tidak digunakan dengan baik, seperti ansietas atau kecemasan, depresi, dan gangguan citra diri. Hal ini disebabkan oleh fenomena social comparison, yaitu kecenderungan untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain di dunia maya. Misalnya, ketika seorang mahasiswa melihat unggahan temannya yang selalu terlihat produktif, berprestasi, dan bahagia, ia mungkin mulai merasa hidupnya kurang berarti. Dalam jangka panjang, perasaan ini dapat memunculkan stres, gangguan emosional, bahkan perasaan tidak berharga. Rekan-rekan sekalian, media sosial tidak sepenuhnya buruk. Di sisi lain, platform ini memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengekspresikan diri, menemukan dukungan emosional, bahkan mengembangkan kreativitas. Banyak komunitas positif yang tumbuh di media sosial, seperti ruang diskusi akademik, forum motivasi, hingga berbagai wadah karya seni dan penelitian. Jika digunakan dengan bijak, media sosial bisa menjadi alat untuk mengembangkan diri, bukan menjadi tekanan. Oleh karena itu, kuncinya bukan pada menjauhi media sosial, melainkan pada bagaimana kita mengelola penggunaannya. Mahasiswa perlu memiliki kesadaran digital dan self-control agar tidak terjebak dalam perangkap algoritma. Dengan mengatur waktu penggunaan, memilih konten yang bermanfaat, dan membatasi interaksi yang bersifat toksik. Rekan-rekan sekalian, generasi muda yang hidup di tengah arus digitalisasi yang begitu deras, kita perlu menyadari pentingnya digital well-being atau kesejahteraan digital. Media sosial seharusnya menjadi sarana untuk tumbuh, bukan tempat untuk kehilangan jati diri. Karena itu, marilah kita belajar untuk menggunakan media sosial dengan lebih sadar dan bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar mengikuti tren, tapi menempatkan diri sebagai pengguna yang bijak dan beretika. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Semoga ini menjadi pengingat bahwa media sosial hanyalah alat, dan kita sendirilah yang menentukan apakah alat itu akan membawa manfaat atau justru menjerumuskan kita dalam tekanan yang tak terlihat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.